wajar ya, karena pada waktu itu keadaannya juga bagian ujungnya ini udah kayak kebuka gitu. Tapi ternyata ini yang bagian diberikan lilin ya, tapi ternyata alhamdulillah rusaknya itu hanya sedikit aja di bagian atas. Ternyata masih bagus ya, ini masih kuning sempurna, padahal bentuknya yang di luar itu benjolannya nggak rata tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini saya mau sharing nih percobaan kedua saya dengan alpukat Miki. Jadi saya itu sudah beli alpukat Miki, kemudian saya peram selama 10 hari. Tapi buah alpukat Miki yang saya peram ini punya kondisi khusus. Nah, yang pertama nih ya, tuh buah alpukat Mikinya yang diperam ini dia itu terluka bagian ujungnya. Jadi pada waktu dibeli itu kulitnya tuh kayak terkelupas gitu ya, bahasa Jawanya apa ya, kayak kerwak kayak gitu. Nah kemudian waktu itu kita punya ide gimana nih kalau kita kasih lilin. Nah akhirnya kita lelehin lilin di atasnya, kita tutup lukanya, kemudian kita peram. Dan ini umurnya sudah 10 hari ya. Kemudian yang kedua, kita juga ada alpukat Miki. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, dia itu nggak bulat mulus ya teman-teman ya. Jadi dia tuh kayak ada benjolannya begitu, ada yang masuk, kemudian ada yang benjol keluar. Nah ini kita nggak tahu nih kualitas daging buahnya kayak apa di dalamnya. Ini juga diperam selama 10 hari. Namun kondisinya untuk tangkai buahnya masih utuh, tapi untuk bulatannya, maksudnya buahnya itu sendiri bentuknya nggak sempurna ya. Jadi kayak dia itu ada kayak bagian tertentu tuh muncul keluar, tapi bagian tertentunya itu masuk. Nah ini kita pengen lihat nih setelah 10 hari diperam bagaimana. Sebelumnya mungkin teman-teman masih ingat ya, saya bikin percobaan yang pertama itu membandingkan buah Miki yang diperam selama 7 hari dan 13 hari. Nah kalau ini dua-duanya lebih dari 7 hari tapi kurang dari 13 hari. Keduanya ini umurnya 10 hari ya masa peramnya. Nah kita akan coba buah Miki yang diperam selama 10 hari tapi kondisinya diberikan treatment dengan lelehan lilin. Tujuannya apa? Supaya udara, jamur ataupun faktor-faktor lain yang membuat daging buah Miki cepat membusuk itu bisa dapat diminimalisir. Nah kita coba dulu yang ini, kemudian kita coba buah Miki yang bentuknya itu bulatannya nggak sempurna ya. Oke, kita coba dulu ya. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini keadaannya teman-teman masih kuning ya. Kalau bagian atasnya ini udah mulai kayak membusuk atau hitam, menurut saya wajar ya, karena pada waktu itu keadaannya juga bagian ujungnya ini udah kayak kebuka gitu. Tapi ternyata ini yang bagian diberikan lilin ya. Tapi ternyata alhamdulillah rusaknya itu hanya sedikit aja di bagian atas, sedangkan yang lainnya itu masih bagus. Ini 10 hari diperam ya, daging buahnya masih bagus. Tuh lihat teman-teman ya, masih cantik seperti itu. Oke, ini kemudian yang kedua nih ya, benjol-benjol seperti itu, ada yang keluar, ada yang masuk ke dalam. Nah kita coba buka juga. Coba lihat tuh, masih cantik ya ujungnya.
Wah, saya ternyata terlalu dalam ya motongnya. Tuh teman-teman, ini hasil buahnya. Ternyata masih bagus ya. Ini masih kuning sempurna. Padahal bentuknya yang di luar itu benjolannya nggak rata tuh. Teman-teman bisa lihat kan? Dia nggak rata tuh, ada yang masuk, ada yang menonjol keluar. Ini juga sama nih. Tuh, ini menonjol keluar yang sebelah sini. Nah, ini dagingnya seperti ini. Bagus ya. Jadi ini masih sempurna teman-teman. Nah, jadi intinya kalau kita beli alpukat apapun ya, pada kali ini uji cobanya Miki, misalkan dia ada lukanya atau apa, kita bisa tutup dengan lapisan lilin. Jadi itu bisa mengurangi faktor-faktor yang bisa membuat daging buahnya ini membusuk. Kemudian kalau untuk Miki yang bentuknya benjol kayak gini, nggak rata bulatnya, ternyata dalamnya masih bagus. Itu sih kesimpulannya. Oke, itu aja reviewnya mengenai alpukat Miki dengan kondisi khusus. Nanti kita sambung lagi dengan video yang lain. Terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.